Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, topik mengenai how SMEs atau Small Medium Enterprise fit the international trade. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Ajeng Nadia CNM. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari jurusan akuntansi UNS, dan sebelumnya saya telah menyelesaikan pendidikan D3 saya di UGM, lalu dan domisili saat ini di Pekanbaru. Pada bahasan kali ini terdapat tiga bab atau tiga topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah international trading atau perdagangan internasional, lalu yang kedua tentang small medium size enterprise atau UMKM, lalu bagaimana perkembangan UMKM tersebut di Indonesia. Pada bagian pertama yang akan dibahas adalah apa saja atau apa sih yang disebut dengan international trading itu, terus faktor apa saja yang mempengaruhinya, bagaimana lalu bagaimana international trade mengarahkan adanya foreign direct investment. Lalu di bagian kedua akan dijelaskan mengenai apa itu UMKM, lalu sifat dari bisnis apa yang digolongkan sebagai UMKM, lalu bagaimana tahapan saat membangun bisnis. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi kunci kebangkitan ekonomi global. Dalam ekonomi global, penawaran dan permintaan, dan dengan demikian harga berdampak dan dipengaruhi oleh peristiwa global. Di antara barang-barang yang bisa diperdagangkan adalah barang-barang konsumsi seperti televisi dan pakaian, barang modal seperti mesin dan bahan baku, serta makanan. Transaksi lain melibatkan layanan seperti layanan perjalanan dan pembayaran paten asing. Transaksi perdagangan internasional difasilitasi oleh pembayaran keuangan internasional, di mana sistem perbankan swasta dan bank sentral negara-negara perdagangan memainkan peran penting. Perdagangan internasional dan transaksi keuangan yang menyertainya pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan komoditas yang kurang bagi suatu negara sebagai ganti yang dihasilkan dalam jumlah besar. Transaksi semacam itu yang berfungsi dengan kebijakan ekonomi lainnya cenderung meningkatkan standar hidup suatu negara. Masalah sulit sering muncul dari perdagangan antar negara maju dan negara berkembang. Sebagian besar negara kurang berkembang memiliki ekonomi berbasis pertanian dan banyak yang tropis, menyebabkan mereka sangat bergantung pada hasil ekspor satu atau dua tanaman seperti kopi, kakao, atau gula. Pasar untuk barang-barang seperti itu sangat kompetitif, dalam pengertian di mana para ekonom menggunakan istilah kompetitif, yaitu harga sangat sensitif terhadap perubahan permintaan atau penawaran. Lalu bentuk perdagangan yang berbeda adalah impor, ekspor, dan interpol. Impor adalah barang atau jasa yang diangkut ke dalam suatu negara. Ekspor adalah barang atau jasa yang diangkut ke luar negeri. Lalu perdagangan interport adalah ketika barang atau jasa yang diimpor ke suatu negara untuk disimpan sebelum diekspor kembali ke negara lain. Perdagangan internasional secara luas dipandang sebagai hal yang positif bagi ekonomi global, meskipun dikatakan bahwa negara-negara kecil dapat dirugikan karena spesialisasi. Perdagangan bebas mengarah pada spesialisasi, di mana negara-negara dengan keunggulan komparatif memproduksi barang-barang tertentu di dalam negeri akan menjadi eksportir utama barang-barang tersebut. Sementara negara-negara lain akan fokus pada barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif pada produksinya. Untuk melindungi industri yang berpotensi terancam oleh perdagangan global, pemerintah dapat memilih untuk menerapkan kebijakan perfeksionis seperti tarif atau hambatan perdagangan
Hal ini yang akan mempersulit impor luar negeri untuk bersaing dengan barang-barang produksi dalam negeri. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi international trading. Yang pertama yaitu impact of inflation. Jika tingkat inflasi suatu negara meningkat relatif terhadap negara-negara tempat ia berdagang, neraca berjalannya akan diharapkan menurun. Hal-hal lain dianggap sama. Konsumen dan perusahaan di negara itu kemungkinan besar akan membeli lebih banyak barang di luar negeri karena inflasi lokal yang tinggi. Sementara ekspor negara itu ke negara lain akan menurun. Lalu yang kedua yaitu impact of national income. Jika tingkat pendapatan suatu negara, pendapatan nasional meningkat dengan persentase yang lebih tinggi daripada negara lain, neraca berjalannya diperkirakan akan menurun. Dengan hal lain dianggap sama. Ketika tingkat pendapatan real disesuaikan dengan inflasi naik, demikian juga konsumsi barang-barang. Persentase dari peningkatan konsumsi itu memungkinkan besar akan mencerminkan peningkatan permintaan untuk barang-barang asing. Lalu yang ketiga ada impact of government policies. Pemerintah suatu negara dapat memiliki pengaruh besar pada neraca perdagangannya karena kebijakannya dalam mensubsidi ekspor, pembatasan impor, atau kurangnya penegakan hukum terhadap pembajakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ada yang keempat yaitu subsidies for exporter. Beberapa pemerintah menawarkan subsidi kepada perusahaan domestik mereka, sehingga perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing global mereka. Dengan demikian, permintaan ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut lebih tinggi sebagai akibat dari subsidi. Lalu faktor yang keenam yaitu restrictions on import. Jika pemerintah suatu negara mengenakan pajak atas barang-barang impor atau sering disebut sebagai tarif, harga barang-barang asing kepada konsumen secara aktif meningkat. Tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat rata-rata lebih rendah daripada yang dikenakan oleh pemerintah lain. Beberapa industri bagaimanapun lebih dilindungi oleh tarif daripada yang lain. Produk pakaian jadi dan produk pertanian Amerika secara historis menerima lebih banyak perlindungan terhadap persaingan asing melalui tarif tinggi impor terkait. Selanjutnya yaitu faktor keenam, lack of restriction on piracy. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mempengaruhi arus perdagangan internasional dengan tidak adanya pembatasan pembajakan. Lalu yang terakhir yaitu impact of exchange rate. Mata uang setiap negara dinilai dengan mata uang lain melalui penggunaan nilai tukar, sehingga mata uang dapat dipertukarkan untuk memfasilitasi transaksi internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana perdagangan internasional dapat mengarah ke investasi langsung dari negara lain, yaitu investasi asing langsung melibatkan perusahaan atau individu yang berbasis di suatu negara yang menginvestasikan kepentingan bisnis di suatu negara lain. Investasi ini biasanya dalam operasi bisnis atau aset asing, daripada membeli dan menjual ekuitas yang dianggap sebagai investasi portofolio. Perdagangan internasional secara luas dipandang sebagai hal yang positif bagi ekonomi global, meskipun dikatakan bahwa negara-negara kecil dapat dirugikan karena spesialisasi. Untuk melindungi industri yang berpotensi terancam oleh perdagangan global, pemerintah dapat memilih untuk menerapkan kebijakan proteksionis seperti tarif atau hambatan perdagangan. Hal ini akan mempersulit impor luar negeri untuk bersaing dengan barang-barang produksi dalam negeri. Lalu, karena spesialisasi, perdagangan bebas dapat menyebabkan FDI, yaitu tadi Foreign Direct Investment. Jika perusahaan multinasional membutuhkan barang yang lebih murah untuk diproduksi di pasar luar negeri, maka menguntungkan untuk mendirikan operasi di pasar itu untuk mendapatkan keuntungan dari keunggulan komparatifnya. Pemerintah mungkin berusaha untuk mendorong jenis FDI ini jika hal itu membawa pekerjaan, keterampilan, dan investasi ke negara mereka. Hubungan antara investasi asing langsung,
ekspor, dan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara telah mendapat perhatian yang tinggi dari para peneliti dan pembuat kebijakan. Penanaman modal asing langsung merupakan salah satu komponen terpenting dalam pembangunan suatu negara. Penanaman modal asing langsung merupakan kegiatan yang memberikan dampak tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, seperti di negara kita sendiri. Banyak penelitian telah menunjukkan bagaimana FDI dan perdagangan dapat saling melengkapi dan secara luas diyakini bahwa FDI dalam memiliki dampak positif bersih pada ekspor suatu negara. Hal ini disebabkan adanya transfer teknologi dan produk baru untuk ekspor, mempermudah akses ke pasar internasional, meningkatkan modal dalam negeri, dan negara kerja lokal. FDI dapat memfasilitasi transfer aset tidak berwujud seperti keterampilan dan pengetahuan teknologi yang tidak dapat dilakukan oleh perdagangan. Namun, inward FDI berpotensi berdampak negatif pada ekspor suatu negara. Jika teknologi yang ditransfer rendah menghambat pertumbuhan perusahaan domestik yang menjadi eksportir potensial atau investasi hanya menargetkan pasar domestik. Namun, sebagian besar analis menunjukkan keduanya memiliki korelasi positif. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu UMKM atau Small Medium Sized Enterprise. Usaha kecil menengah adalah usaha yang mempertahankan pendapatan, aset, atau sejumlah karyawan di bawah ambang batas tertentu. Setiap negara memiliki definisi sendiri tentang apa yang dimaksud dengan UMKM itu. Kriteria ukuran tertentu harus dipenuhi dan terkadang industri tempat perusahaan berpotensi juga diperhitungkan. Meski berukuran kecil, usaha kecil dan menengah memainkan peran penting dalam perekonomian. Mereka jauh melebihi jumlah perusahaan besar, memperkerjakan orang dan umumnya berjiwa wirausaha, membentuk inovasi. Pentingnya usaha kecil dan menengah tidak terbatas pada negara-negara berkembang. Antara tahun 2002 dan 2012, UMKM menciptakan 77% pekerjaan baru di Kanada, persentase yang hampir sama di sebagian besar negara berkembang. Perusahaan-perusahaan ini sangat penting bagi kesejahteraan negara, baik dalam menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan pajak. Hal yang sama juga berlaku di negara Amerika Serikat, di mana usaha kecil menyumbang 64% dari pekerjaan baru bersih yang diciptakan antara tahun 1993 hingga 2011. Hidup sebagai pengusaha UMKM tidak selalu mudah. Bisnis ini umumnya berjuang untuk menarik modal untuk mendanai usaha mereka dan sering mengalami kesulitan membayar pajak dan memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah menyadari pentingnya usaha kecil dan menengah dapat dalam perekonomian dan secara teratur menawarkan insentif, termasuk perlakuan pajak yang menguntungkan dan akses yang lebih baik ke pinjaman untuk membantu mereka tetap bergerak dalam bisnisnya. Mereka juga menawarkan program pendidikan, pembinaan pemilik usaha kecil menengah tentang cara membuat bisnis mereka tumbuh dan bertahan, serta program audit khusus untuk menargetkan area beresiko tinggi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sifat-sifat bisnis yang digolongkan sebagai bisnis yang kecil menengah yaitu yang pertama adalah shoestring budget. Pemilik tunggal atau sekelompok kecil orang menjalankan bisnis kecil menengah. Bisnis ini sering berjalan dengan anggaran ketat, yang berarti bahwa bisnis kecil menengah berfungsi sebagai anggaran dengan anggaran yang sangat ketat atau budgetnya terbatas sehingga mereka harus mampu mengelola keuangan mereka dengan baik. Lalu ada labor intensif, usaha kecil sebagian besar padat karya. Berbagai jenis usaha kecil menengah sebagian besar mengandalkan tenaga kerja untuk fungsinya. Sifat utama usaha kecil menengah lebih banyak melibatkan pekerjaan fisik daripada pekerjaan intelektual. Minimnya mesin membuat karyawan mengelola operasionalnya secara manual. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu community based. Usaha kecil menengah dimulai dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan daerah atau masyarakat setempat.
Bisnis ini secara demografis menargetkan beberapa area konsentrasi dan karenanya berbasis komunitas. Lalu yang terakhir ada indigenous technology. Karena usaha kecil menengah yang berfokus pada komunitas dan berorientasi pada tenaga kerja, mereka saling berkembang dengan metode operasi asli. Selanjutnya yaitu tahapan pertama untuk memulai sebuah bisnis. Dalam sebuah artikel terdapat 5 tahapan untuk memulai bisnis kecil menengah, yaitu yang pertama existence atau keberadaan. Dalam tahap ini terbagi atas 3 tahap, yaitu validasi ide dan komersialisasi penelitian, lalu kesesuaian dengan pasar produk, dan being agile atau gimana caranya menyocokkan dengan lingkungan pasar tersebut. Lalu yang kedua yaitu survival atau cara perusahaan itu bertahan hidup. Dalam tahapan ini, tahapan yang penting yaitu layanan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan, lalu profitabilitas dan pertumbuhan. Tahapan ketiga yaitu sukses. Dalam tahapan ini yang perlu di-highlight yaitu founder's dilemma. Terus ada mendorong incentivizing word of mouth atau memperkenalkan produk kita dari mulut ke mulut, lalu mengamankan pendanaan untuk ekspansi jika bisnis kita berubah menjadi bisnis yang lebih besar. Lalu tahapan yang keempat yaitu take off. Dalam tahapan ini yang perlu di-highlight yaitu operasi penskalaan, memperkerjakan dan pertumbuhan, dan ketahanan, kelangsungan bisnis, dan perencanaan kontingensi. Lalu tahapan yang terakhir yaitu kematangan dari tingkat sumber daya atau resource maturity. Dalam tahapan ini yang perlu di-highlight yaitu ada 3, yaitu mempertahankan layanan pelanggan saat scaling, lalu ada pemasaran ramping untuk bisnis dan pengusaha serta pembiayaan unicorn. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Indonesia saat ini sedang mengalami masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelas menengah baru sedang meningkat dan teknologi digital telah membawa peningkatan peluang untuk memulai bisnis. Saat ini terdapat lebih dari 62 juta UMKM di tanah air yang merupakan satu UMKM untuk setiap 5 orang Indonesia. Artinya perbandingannya 1:5. Dari jumlah tersebut, 98,75% atau 61,5 juta adalah usaha mikro. Mengembangkan usaha kecil ini menjadi yang lebih besar akan menjadi pendorong penting bagi pembangunan masa depan negara ini. Banyak UMKM tahap awal tidak memiliki rencana pertumbuhan strategis. Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan blueprints untuk membantu lebih banyak UMKM berhasil meningkatkan skalanya. Fokus utama dalam beberapa tahun terakhir adalah transformasi digital. Menjadi jelas bahwa banyak bisnis tidak tahu persis di mana mereka berada dalam perjalanan pertumbuhan bisnis mereka. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang potensi mereka sendiri. Bahkan ketika ditanya keterampilan dan pola pikir apa yang mereka perlukan untuk tumbuh, hampir semua pemilik UMKM ini belum mengetahui jawabannya dan bagaimana usaha mereka akan berkembang, terutama yang masih di tahap awal atau pendatang. Mereka tidak tahu sama sekali. Lalu dalam sesuai gambar ini dikategorikan UMKM ke dalam 5 tahapan yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda. Pendatang baru atau newcomer, lalu ada artisan, lalu ada emerging, challenger, dan mainstream.
Kami melihat bahwa karakteristik pemilik, pola pikir, keterampilan, dan cara mereka menjalankan bisnis dan menggabungkan temuan kami ke dalam kerangka kerja praktis. Hal ini dapat digunakan oleh UMKM sebagai panduan untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, mulai dari memulai bisnis mereka hingga menciptakan sistem manajerial dan operasional yang terukur. Um, 3 tahap pertama yaitu pendatang baru, artisan, dan emerging atau bisnis baru adalah yang paling penting karena merupakan 99,85% dari seluruh bisnis di Indonesia. Mereka sering kekurangan sumber daya untuk mengambil pendekatan strategis menuju pertumbuhan. Banyak pendatang baru yang menguasai lebih dari 99% bisnis terjebak. Mereka memiliki masalah dalam mengidentifikasi target pasar yang tepat, jenis produk atau jasa yang dibutuhkan pasar, dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu dengan keuntungannya. Sehingga tiga tahap eh, tiga tahap penjual ini harus paham betul mengenai bisnis yang mereka jalankan. Lalu tantangannya yang berbeda sendiri untuk tahapan challenger dan mainstream. Atau tantangannya berbeda untuk pengrajin 0,5%. Setelah mereka menemukan kecocokan pasar untuk pasar produk mereka, mereka berjuang dengan skalabilitas untuk mengirimkan produk mereka ke pasar sasaran mereka. Untuk mereka perlu membuat sistem yang dapat diskalakan untuk sumber daya dan proses utama. Untuk kedua kategori tersebut, transformasi digital akan memberikan manfaat yang terbatas. Bisnis ini memerlukan pelatihan dasar dalam penciptaan nilai dan pembangunan sistem, baik dalam proposisi nilai pelanggan, pembangunan tim, produksi, sumber, bahan baku, dan lain sebagainya. Lalu, ada bisnis yang berkembang atau sebesar 0,35%. Mereka menghadapi masalah yang berbeda. Pemilik bisnis pada tahap yang baru muncul memiliki rasa pencapaian karena mereka telah mencapai beberapa pertumbuhan. Pemilik ini membuktikan diri dan sering menerima validasi dari rekan-rekan mereka di industri mereka. Namun, terlepas dari kerja keras mereka, banyak pemilik bisnis pada tahap ini mengalami stagnasi, yang mereka anggap sebagai sinyal palsu telah mencapai puncaknya. Banyak pemilik bisnis kemudian mengambil kesimpulan bahwa tidak ada lagi ruang untuk pertumbuhan di segmen pasar mereka. Padahal mereka dapat mengembangkan produk mereka sendiri seperti menambah variasi atau menambah rasa dari produk mereka itu jika yang ditawarkannya adalah produk makanan. Beberapa mencari tantangan baru dengan mengembangkan bisnis mereka, terkadang bahkan di luar industri awal sendiri, dengan resiko kehilangan fokus. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2016 tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat pada 2017, yaitu sebesar 62,9 juta, dan pada 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Diprediksikan bahwa tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya akan terus meningkat. Data ini diperoleh dari OJK. Sekian pemaparan materi dari saya. Kepada rekan-rekan, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon izin bertanya, Mbak. Ya, silakan Mbak Dia Ayu. Oh iya, itu apa sih tantangan utama untuk UMKM yang baru untuk memulai usahanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi akan saya langsung jawab. Tantangan utama untuk UMKM yang baru memulai usahanya yaitu mereka harus fokus dalam mendalami produk mereka dan mengetuk pintu membuka saluran penjualan baru di sepanjang jalan. Pada tahap ini yang dibutuhkan bisnis adalah bantuan untuk memperluas cakupan penjualan mereka dengan
membangun saluran penjualan yang kuat di berbagai wilayah di negara ini. Berikut Mbak jawabannya, apakah dapat diterima? Baik, Mbak. Terima kasih. Berarti harus fokus kepada produknya berarti ya, Mbak ya. Iya, mereka harus fokus pada sifat-sifat produk mereka sebelum mereka memasarkannya. Jadi mereka tahu target pasar yang ingin dicapai. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Saya izin mau bertanya. Iya, silakan, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana hubungan FDI dengan kegiatan ekspor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan, Mbak. Jadi saya akan jelaskan bagaimana hubungan foreign direct investment dengan ekspor, kegiatan ekspor itu sendiri. Secara teoritis, siklus hidup produk menurut Vernon tahun 1966 menggambarkan peran positif FDI dalam mempromosikan ekspor dari negara tuan rumah. Menurut Vernon, ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu tahapan pertama disebut sebagai inovasi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Tahap awal siklus hidup produk ditandai dengan harga tinggi, keuntungan tinggi, dan promosi produk yang luas. Kesempatan yang terbatas bagi pengikut internasional untuk meniru produk, sehingga peluang ekspornya besar karena pemasok mampu mengekspor produk ke ekonomi pengikut. Siklus hidup produk dalam fase kedewasaan ditandai dengan penurunan tingkat permintaan dan tingkat kenaikan volume penjualan yang lebih lambat. Peniruan mudah di pasar luar negeri dan menyebabkan penurunan penjualan ekspor. Karena situasi ini, maka pemasok asli menurunkan harga untuk mempertahankan pangsa pasar dan dukungan penjualan. Bisnis masih menarik, tetapi margin keuntungan menurun. Terakhir dalam fasenya yaitu yang ditandai dengan penurunan volume penjualan dan beberapa produk dihentikan karena ekonomi pengikut berhasil mengembangkan tiruan dengan kualitas yang baik seperti aslinya. Ekonomi pengikut mampu mengekspor barang bahkan ke pasar asal pemasok aslinya. Konsekuensi dari situasi ini adalah penjualan dan harga tertekan. Berikut Mbak jawaban dari saya. Terima kasih aja. Ya, sama-sama. Karena waktu juga terbatas dan presentasi juga sudah selesai, saya sebagai pembawa topik pembicaraan pada malam hari ini undur diri. Saya mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.